Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang ketiga tentang matematika keuangan. Materi yang akan saya bahas di sini adalah bunga dalam perbankan. Ya. Oke, yang pertama, bunga yang akan kita bahas itu ada dua macam, teman-teman. Yang pertama adalah bunga tunggal, yang kedua adalah bunga majemuk. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan sebesar persentase dari tabungan awal. Sedangkan bunga majemuk itu adalah bunga yang diberikan sebesar persentase dari tabungan yang ada atau tabungan berjalan, teman-teman. Nah, ini adalah dua macam bunga yang berlaku di perbankan, teman-teman. Tapi, apa sih bedanya bunga tunggal dengan bunga majemuk? Kita akan lihat ilustrasinya berikut ini. Oke, kita misalkan Susi menabung di bank sebesar 1 juta dengan diberikan diskon dengan diberikan bunga tunggal 10% per tahun. Jadi Susi menabung 1 juta, kemudian di bank itu memberikan bunga tunggal 10% per tahun, ya. Jadi bunga itu adalah tambahan uang yang diberikan oleh bank kepada nasabah atau orang yang menabung. Oke, kita misalkan seperti ini, teman-teman. Tabungan awal Susi itu adalah 1 juta, ya. Tabungan awalnya 1 juta. Kemudian untuk tahun berikutnya tabungan Susi diberikan bunga 10%. Berarti kita hitung dulu. Bunga yang diberikan adalah 10% dikalikan dengan 1 juta. Berarti bunganya adalah 100.000. Maka di tahun berikutnya tabungan Susi bertambah menjadi 1 juta 100, ya, karena bertambah 100.000. Tahun berikutnya lagi tabungan Susi bertambah lagi, teman-teman, menjadi 1 juta 200.000. Jadi bertambah 100.000 setiap tahunnya atau setiap periode pembunganya, karena bunganya di awal itu adalah 100.000, ya. Nah, nanti teman-teman bisa membedakan bagaimana perbedaan antara bunga tunggal dengan bunga majemuk. Kita lihat ilustrasi berikut ini. Ini untuk bunga majemuk, teman-teman. Susi menabung di bank 1 juta dengan bunga 10%. Sama ya, sama yang tadi. Cuman bedanya di contoh yang kedua ini bunganya adalah bunga majemuk. Nah, gimana ya ilustrasinya atau gimana bedanya? Kita perhatikan sama-sama. Yang pertama, uang Susi itu adalah 1 juta, teman-teman. Kemudian di tahun berikutnya diberikan diskon 10%, ya. Diberikan diskon 10% berarti uangnya bertambah 100.000. Maka uangnya menjadi 1 juta 100.000. Nah, tapi di tahun berikutnya yang kedua ini yang beda, teman-teman. Dihitung lagi bunganya adalah 10% dari tabungan yang ada, yaitu 1 juta 100.000. Jadi bunganya adalah 10% dikali 1 juta 100.000 menjadi 110.000. Berarti dari tahun pertama ke tahun kedua, bunga yang diberikan ke tabungan Susi adalah 110.000. Ya, berarti nanti uang Susi menjadi 1 juta 210.000. Nah, teman-teman bisa nebak kan nih, kira-kira tahun ketiga tabungan Susi kalau bunga majemuk jadi berapa ya? Nah, silakan ditulis di kolom komentar, ya. Oke, kita ambil contoh permasalahannya, teman-teman, ya. Seorang nasabah menabung di bank dengan bunga 5% per tahun. Jika ia menabung 2 juta, maka berapa ya uangnya setelah 4 tahun? Nah, dengan konsep bunga tunggal dan bunga majemuk tadi, silakan teman-teman jawab pertanyaan ini. Jangan lupa di pause dulu videonya sebelum kita lanjut ke solusi. Gimana? Sudah dapat hasil tabungannya? Yuk coba kita lihat solusinya. Oke, yang pertama kita harus cari dulu bunganya, teman-teman. Bunganya itu yang diberikan adalah 5% dikalikan dengan 2 juta. Maka hasilnya adalah 100.000 per tahun. Karena Susi menabungnya atau tabungannya sudah tersimpan 4 tahun, maka bunganya adalah 100.000 dikali 4. Jadinya adalah 400.000. Maka uang di tabungan Susi setelah 4 tahun menjadi 2 juta ditambah 400.000 atau 2 juta 400.000. Gimana? Cocok nggak jawabannya nih? Oke, kalau udah cocok kita lanjut ke contoh yang kedua, ya.
Oke, contoh yang kedua kira-kira seperti ini teman-teman. Seorang nasabah menabung di bank sebesar 3 juta dengan bunga tunggal. Setelah 3 tahun, uangnya menjadi 3.900.000, berarti berbunga teman-teman ya. Kira-kira berapa ya persentase bunga, berapa persen bunga yang diberlakukan oleh bank itu kepada nasabah tersebut. Jadi yang ditanya persentase bunganya itu berapa persen. Oke, silakan di pause dulu videonya, dicoba dulu sama teman-teman semua. Nanti setelah itu kita akan lanjut ke solusi. Gimana? Udah dapat ya? Berapa persen? Nah, kita lihat sama-sama ada yang cocok nggak ya jawabannya. Yuk, jadi yang pertama adalah kita harus cari dulu besaran bunganya teman-teman. Jadi besar bunganya itu adalah tabungan terakhirnya dikurang dengan tabungan awalnya. Itu 3.900.000 dikurang dengan 300.000. Berarti kita memperoleh nilai 900.000. Nah, itu adalah bunganya ya. Tapi kan bunga ini selama 3 tahun teman-teman ya. Berarti untuk 1 tahun tinggal kita bagi aja 900.000-nya dibagi 3. Jadi 300.000 per tahun. Nah, 300.000 itu berapa persen ya? Nah, caranya dengan menggunakan prinsip yang di video pertama pernah kita bahas, yaitu adalah 300.000 per modal awalnya 3 juta dikalikan dengan 100%. Berarti hasilnya adalah 10%. Ya. Oke, gimana? Sudah mulai paham? Coba yang ketiga. Oke, yang ketiga gini teman-teman permasalahannya. Seorang nasabah hendak meminjam di bank sebesar 18 juta yang pelunasannya akan diangsur tiap bulan selama 3 tahun dengan bunga 2%, bunga tunggal teman-teman ya, bunga tunggal 2% per tahun. Nah, kira-kira berapa ya cicilannya per bulan? Oke, nah ini pasti harus muter-muter nih ngitungnya, tapi saya yakin kalian semua pasti bisa. Oke, di pause dulu videonya sebelum kita lanjut ke solusi. Oke, kita lihat solusinya ya. Cocok nggak nih jawabannya? Oke, jadi yang mau kita cari adalah berapa sih cicilannya per bulan yang harus dibayarkan oleh nasabah tersebut untuk melunasi hutangnya dengan dikenakan bunga 2% per tahun. Yang pertama kita harus cari dulu nilai bunganya teman-teman. Nilai bunganya adalah 2% dikalikan dengan 18 juta dikalikan dengan 3 karena mau dicicilnya selama atau diangsurnya selama 3 tahun. Maka kita dapat hasilnya adalah 1.080.000 itu bunganya. Berarti total pinjaman yang harus dilunasi adalah 18 juta ditambah dengan bunganya 1.080.000 menjadi 19.080.000. Nah, 19.080.000 ini akan dibagi menjadi 36. Jadi dibagi 30 menjadi per bulan. Jadi hasilnya adalah 530.000 per bulan. Ya. Nah, jadi cicilan yang harus diberikan, yang harus dibayarkan adalah 530.000 per bulan, teman-teman. Ya. Jadi ini pinjaman dengan bunga tunggal. Nah, pinjaman dengan bunga tunggal itu ada kelebihan dan kekurangannya, teman-teman. Yang pertama, kelebihannya adalah transparan dan predictable. Kemudian pelunasannya bisa dilakukan lebih awal. Yang ketiga, total bunganya jauh lebih rendah. Tapi ada kekurangannya, yaitu apa? Pembayaran bulanannya pasti lebih tinggi. Kenapa? Karena biasanya instansi-instansi yang memberikan bunga tunggal itu tidak pernah memberikan tenor yang panjang. Paling cuma 1 tahun atau 2 tahun saja. Ya, jadi tentunya pasti cicilannya atau pembayaran akan jauh lebih berat. Ya. Oke, nah ada nggak ya yang memberikan pinjaman secara bunga majemuk? Ya, tentunya ada. Oke, pinjaman dengan bunga majemuk yang banyak di masyarakat sekarang itu dikenal menggunakan sistem anuitas. Apa sih anuitas? Anuitas itu adalah rangkaian cara pembayaran tetap ya yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Ya, jadi walaupun bunganya yang dikenakan adalah bunga majemuk, tapi pembayarannya setiap bulan atau setiap periode pembayarannya berjumlah tetap. Ya, nah kok bisa tetap? Nah, jadi pertanyaan, katanya bunga majemuk. Seharusnya kan dengan definisi bunga majemuk di sebelumnya tadi, harusnya pinjamannya pasti akan berkurang dong.
Ya. Nah, kenapa ini pembayarannya tetap? Ini adalah sistem anuitas, teman-teman. Oke, ayo kita coba perhatikan contoh berikut ini. Ya. Misalnya, suatu pinjaman sebesar 50 juta akan dibayarkan selama 36 bulan dengan bunga majemuk 6% per tahun. Oke. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Langkah pertama adalah teman-teman, kita harus menghitung besar anuitasnya dulu. Anuitas itu rumusnya seperti ini, teman-teman. Nah, dengan A itu adalah besar anuitas, M adalah modal awal, B adalah persentase bunganya, N adalah berapa periode pembungaannya. Ya. Oke, kalau kita hitung menggunakan rumus anuitas, nanti kita akan dapatkan M-nya itu adalah 50 juta, B-nya adalah 6% per tahun atau 6/12% atau 0,5% per bulannya, teman-teman ya. Kemudian N-nya adalah 36 bulan. Kenapa sih harus kita ubah dulu menjadi per bulan? Karena bunganya yang diketahui adalah per tahun, ya. Kemudian kita hitung anuitasnya itu adalah 5 juta dikalikan dengan 0,5% per 1 min 1 plus 0,5% pangkat minus 36, ya. Dengan menggunakan kalkulator tentunya kita mendapatkan anuitasnya itu adalah 1.521.096,87 rupiah. Oke. Nah, jadi 1.521.096 rupiah ini adalah besaran yang harus dibayarkan setiap bulannya secara tetap, teman-teman. Ya, dengan bunga majemuk. Kok bisa tetap? Seharusnya kan kalau bunga majemuk kan berubah. Nah, kita akan jelaskan di slide berikutnya. Namun, nilai anuitas ini teman-teman biasanya dibulatkan ke atas ke pecahan yang bisa terbayar menjadi 1.525.000 ya. Untuk kelebihan bayarnya nanti memotong angsuran di cicilan paling akhir. Nah, tapi untuk ilustrasi kali ini saya nggak akan buat dulu pembulatan supaya nilainya pasti dulu, teman-teman ya. Misalnya kita ambil anuitasnya tetap 1.521.096,87 rupiah. Perhitungannya gini, teman-teman. Ya. Oke, ini namanya tabel anuitas, teman-teman ya. Di tahun pertama utangnya adalah 50 juta. Oke, dengan anuitas 1.521.096,87 rupiah. Nah, yang pertama adalah kita harus hitung dulu bunganya. Jadi bunga yang pertama itu adalah 0,5% dikalikan dengan 50 juta. Atau hasilnya adalah sekitar 250.000. Nah, kita simpan di kolom bunga. Nah, besar angsurannya teman-teman itu adalah nilai anuitas dikurang dengan nilai bunganya. Jadi kira-kira nanti nilai anuitasnya itu adalah angsurannya itu 1.521.096,87 rupiah dikurang dengan 250.000. Maka hasilnya adalah 1.271.096,87 rupiah. Oke, sisa utangnya itu adalah utang yang 50 juta dikurang besar angsurannya. Hasilnya adalah 48.728.903,13 rupiah. Nah, jadi sisa utangnya itu adalah utang awalnya dikurang dengan rincian angsurannya, tidak termasuk bunga, teman-teman ya. Oke, nah sisa utang ini nanti akan menjadi utang di periode berikutnya. Oke, nah di periode berikutnya atau di tahun berikutnya utang awalnya adalah 48.728.903,13 rupiah. Nah, ini akan kita hitung dengan cara yang sama. Jadi pertama kita hitung bunganya jadi 243.644,52 rupiah. Kemudian anuitasnya dikurangi dengan bunga, dapatlah nilai angsurannya 1.277.452,36. Sisa utangnya lagi diambil dari utang di periode kedua dikurang dengan angsurannya. Ya. Jadi menjadi 47.451.451.450,77 rupiah. Dan ini berlaku terus sampai pembayaran ke-36, teman-teman. Jadi besar angsurannya akan berubah, namun cicilan yang dibayarkan tetap sebesar anuitas, ya. Nah,
Nah, kira-kira tabelnya ini teman-teman kalau dilengkapi akan seperti ini. Nah, ini dia tabelnya ya. Kemudian sampai bulan ke-36 sudah lunas. Nah, kira-kira seperti ini tabel anuitas atau rincian pembayaran hutang dengan menggunakan bunga majemuk. Ya, bagaimana teman-teman? Sudah mulai ada pencerahan ya? Mudah-mudahan pemahaman di matematika keuangan ini menjadikan pengalaman yang baik untuk teman-teman semua sebagai pelaku ekonomi di masa yang akan datang. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.